Real Madrid terpaksa mainkan Valverde di bek sayap. Dean Huijsen bergabung dengan daftar panjang pemain Real Madrid yang cedera saat ini, termasuk Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, dan Ferland Mendy. Cedera Huijsen berpotensi berdampak serius bagi pelatih Xabi Alonso, yang mungkin harus melakukan satu perubahan krusial di lini pertahanan. Seperti dilansir AS, ada kemungkinan besar Federico Valverde harus kembali bermain sebagai bek kanan, mengingat banyaknya cedera yang dialami Real Madrid. Dengan cederanya Trent dan Carvajal, Real Madrid sudah tidak memiliki bek kanan di tim. Namun kini dengan cederanya Huijsen, Alonso terpaksa memainkan Raul Asensio di bek tengah, sehingga membuatnya tidak punya pilihan sama sekali di bek kanan selain Valverde. Pemain internasional Uruguay ini telah bermain di posisi ini berkali-kali sebelumnya. Namun, baru-baru ini ia mengakui bahwa ia takut dengan peran tersebut dan lebih suka beroperasi di posisi gelandang yang biasa. Namun, ada cara bagi Alonso untuk mempertahankan Valverde di lini tengah. Untuk itu, ia harus menempatkan Garcia di posisi bek tengah kiri, dengan Fran Garcia beroperasi sebagai bek kiri. Dengan demikian, Raul Asensio dapat tetap bermain di bek kanan, yang berarti Valverde tidak perlu beroperasi di posisi tersebut. Ini adalah formasi yang hampir tidak teruji, tetapi bisa membebaskan pemain Uruguay tersebut dari tugas bek kanan. Bos La Liga kritik Real Madrid, mereka tak punya hak bicara soal laga Barcelona di Miami. Presiden La Liga, Javier Tebas, melontarkan kritik langka terhadap Real Madrid setelah klub ibu kota Spanyol itu menentang keputusan memindahkan laga Barcelona melawan Villarreal ke Miami. Pertandingan tersebut telah dikonfirmasi akan digelar di Amerika Serikat pada Desember mendatang. Tebas menegaskan bahwa Real Madrid tidak punya posisi untuk ikut mengomentari keputusan tersebut. Madrid tidak punya hak bicara dalam hal ini, ujarnya kepada stasiun radio COPE. Ia menambahkan, dirinya sebenarnya juga ingin memindahkan laga Madrid ke luar negeri, namun tidak memungkinkan dengan kepemimpinan klub saat ini. Dengan para pemimpin saat ini, hal itu mustahil. Saya sedih karena mereka tidak menyukai apapun yang dilakukan La Liga. Kalau bukan Miami, pasti ada hal lain yang mereka persoalkan. Seolah-olah kami selalu salah dan tidak pernah benar, kata Tebas menambahkan. Lebih jauh, Tebas mengklaim bahwa mayoritas klub dan pemain mendukung langkah memainkan satu laga La Liga di luar negeri. Hal ini berbeda dengan pendapat sejumlah pemain yang menentang gagasan tersebut, termasuk gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Menurut Tebas, narasi yang berkembang di publik terlalu menyudutkan pihak Liga. Ada narasi yang sangat demagogik sedang dibangun, padahal para pendukung Villarreal sendiri ingin datang ke Miami, klub-klub ingin datang ke Miami, para pemain juga ingin datang ke Miami. Ini hanya satu pertandingan dari 380, ujarnya. Pernyataan Tebas menegaskan bahwa keputusan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan La Liga ke pasar global, khususnya di Amerika Serikat. Namun, langkah itu tetap menuai pro dan kontra, baik dari klub maupun supporter di Spanyol. Sementara itu, Presiden Barcelona, Joan Laporta, menyampaikan rasa antusias menyambut pertandingan di Miami. Ia menilai kesempatan ini sebagai momen penting untuk memperkuat kedekatan klub dengan para penggemar di Amerika Serikat. Masa depan Cole Palmer bukan di Chelsea, tapi di Real Madrid. Sejak dilepas Pep Guardiola ke Chelsea pada September tahun 2023, Cole Palmer menjelma menjadi salah satu bintang muda paling bersinar di Premier League. Transfer senilai 42,5 juta pounds itu terbukti bukan kesalahan, melainkan awal dari kebangkitan karir Palmer. Dalam 2 musim pertamanya di Stamford Bridge, Palmer tampil luar biasa. Ia mencatat 45 gol dan 29 assist dari 101 pertandingan di semua kompetisi, catatan yang luar biasa untuk pemain berusia 23 tahun. Salah satu momen paling bersejarahnya datang ketika ia mencetak 2 gol dan 1 assist melawan PSG di final Piala Dunia antar klub. Sayangnya, musim tahun 2025 sampai tahun 2026 ini tak berjalan sempurna karena Palmer diganggu cedera pangkal paha berulang. Meski baru tampil 4 kali musim ini, sorotan publik tetap tertuju padanya. Banyak pihak percaya Palmer masih memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh lagi. Salah satunya datang dari mantan striker Manchester City, Alvaro Negredo, yang melihat Palmer sudah berada di jalur menuju klub besar seperti Real Madrid. Alvaro Negredo tak menutupi kekagumannya terhadap performa Cole Palmer. Ia menilai pemain Inggris itu memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk bersinar di klub sebesar Real Madrid. Cole Palmer adalah pemain yang fantastis. Chelsea adalah tim yang hebat, tetapi sejujurnya saya melihatnya di Real Madrid.
ujar Negredo, seperti dikutip dari Sport Bible. Menurutnya, kemampuan dribbling, penyelesaian akhir, serta kekuatan fisik Palmer sudah berada di level yang diinginkan tim-tim top dunia. Real Madrid pertimbangkan pinjamkan Endrick di bursa transfer Januari tahun 2026. Situasi Endrick di Real Madrid saat ini bisa dibilang sulit. Setelah mengalami cedera sejak akhir musim lalu, penyerang muda asal Brasil itu baru kembali bergabung dengan skuad bulan lalu. Namun hingga kini, ia menjadi satu-satunya pemain non-kiper yang belum bermain 1 menit pun di musim ini. Sejak Xabi Alonso mengambil alih kursi pelatih Real Madrid, Endrick belum sekalipun diturunkan dalam laga resmi. Padahal, musim lalu ia sempat menunjukkan potensi besar dengan mencetak 7 gol dari 37 penampilan, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Meski demikian, laporan dari AS menyebutkan bahwa Endrick tetap menjaga sikap positif. Ia tidak menunjukkan rasa frustrasi atau kekecewaan, melainkan terus bekerja keras dalam latihan di Valdebebas untuk mempersiapkan diri ketika peluang datang. Real Madrid tidak menutup kemungkinan untuk meminjamkannya agar ia mendapat waktu bermain lebih banyak. Strategi ini dinilai akan menguntungkan semua pihak. Endrick bisa berkembang dengan ritme pertandingan yang lebih teratur, sementara Madrid tetap bisa memantau kemajuannya dari jauh. Klub-klub peminat seperti West Ham atau Valencia siap memberikan posisi utama di lini depan, sementara Real Sociedad melihat Endrick sebagai tambahan daya gedor dalam upaya mempertahankan posisi di papan atas La Liga. Dihujani tawaran, Rodrigo pilih setia di Real Madrid. Isu hengkangnya Rodrigo sempat mendominasi bursa transfer musim panas 2025. Winger Brasil itu dikabarkan tak lagi jadi pilihan utama Real Madrid setelah menit bermainnya menurun drastis. Kehadiran pelatih baru, Xabi Alonso, semakin memperkuat dugaan tersebut. Dalam 8 laga awal musim, Rodrigo hanya bermain total 212 menit, angka yang jauh dari ekspektasi untuk pemain sekelas dirinya. Sejumlah raksasa Eropa pun dikabarkan memantau situasinya. Klub-klub Premier League seperti Arsenal, Liverpool, dan Manchester City disebut tertarik mendatangkan Rodrigo. Namun hingga jendela transfer ditutup, tak ada kesepakatan yang terwujud. Kini Rodrigo menjelaskan bahwa meski ada tawaran datang, ia tak punya niat meninggalkan Madrid. Dalam wawancaranya dengan AS, Rodrigo mengonfirmasi bahwa ia memang sempat menerima beberapa tawaran serius. Namun ia menilai kabar yang beredar di media seringkali dilebih-lebihkan. Setiap musim panas, hal yang sama terjadi pada saya, ucapnya, entah saya akan pergi atau apakah saya mendapat tawaran dari klub ini atau itu. Rodrigo dengan jelas menyampaikan keinginannya untuk tetap bertahan di Santiago Bernabeu. Ia merasa masih memiliki misi besar untuk menambah prestasi pribadi dan klub. Saya selalu berkata, selama Real Madrid menginginkan saya akan tetap di sini. Jika suatu hari Real Madrid berkata kepada saya, Rodri, cari tim lain, saya akan berkata, oke. Tetapi itu belum terjadi. Klub selalu mengatakan kepada saya bahwa mereka mengandalkan saya, tutupnya. Real Madrid gelontorkan 130 juta pounds incar peraih Ballon d'Or 2024 andalan Manchester City. Real Madrid dikabarkan tengah mengincar Rodri, gelandang kunci milik Manchester City, sebagai target utama mereka untuk bursa transfer musim panas 2026. Menurut laporan dari Daily Star, klub raksasa Spanyol itu siap mengajukan penawaran besar senilai 130 juta pound sterling, setara 2,5 triliun rupiah, demi membawa pulang pemain internasional Spanyol tersebut ke La Liga. Di bawah asuhan Pep Guardiola, Rodri telah berkembang menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik dunia. Penampilannya yang konsisten dan pengaruh besar di lini tengah membuatnya dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or 2024, menegaskan statusnya sebagai pemain elit dunia. Saat ini berusia 29 tahun, Rodri berada di puncak karirnya dan menjadi sosok tak tergantikan dalam sistem permainan City. Tak heran jika manajemen The Citizens, termasuk Chairman Khaldun Al-Mubarak, dikabarkan sangat ingin mempertahankannya. Meski Manchester City ingin mempertahankan Rodri, daya pikat Real Madrid tetap menjadi ancaman nyata. Bermain di Spanyol, tanah kelahirannya dan mengenakan seragam salah satu klub paling ikonik di dunia merupakan impian bagi banyak pemain Spanyol. Rodri diyakini terbuka untuk ide kembali ke negaranya, apalagi jika Los Blancos menjanjikan peran sentral dalam proyek masa depan klub. Kedekatan dengan keluarga dan tantangan baru di La Liga bisa menjadi faktor emosional yang menggoda.
Manchester City diyakini tak akan melepas Rodri kecuali dengan tawaran luar biasa, dan 130 juta pound sterling, setara 2,5 triliun rupiah mungkin hanya titik awal negosiasi. Bagi City, melepas sosok sekrusial Rodri berarti risiko besar bagi kestabilan tim, terutama mengingat ia menjadi tulang punggung di lini tengah. Real Madrid harus siap membuktikan bahwa mereka memiliki dana cukup dan proyek yang meyakinkan untuk membuat Rodri mempertimbangkan hengkang dari Etihad, klub yang memberinya stabilitas, peran utama, dan status juara.